Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nisa Islami MPDI selaku pembimbing filsafat ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya Pandi Triyudiono, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sejarah Filsafat Modern. Abad modern diawali dengan munculnya periode Renaissance dan Humanisme yang bermula pada abad ke-15 dan ke-16 sebelum Masehi. Bertrand Russell menyatakan bahwa dalam sejarah, sebuah masa secara umum dapat dinyatakan masa modern, dapat dilihat dari berbagai sisi. Paling tidak, perbedaan itu tampak dalam dua hal yang sangat penting, yaitu pertama, berkurangnya cengkeraman, kekuasaan gereja, dan kedua, bertambah kuatnya otoritas ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18 muncul rasionalisme. Rasionalisme adalah faham atau aliran yang berdasarkan rasio, ide-ide yang masuk akal. Pada masa Renaissance, suasana perkembangan pemikiran filosofis semakin mengedepansi dan bersifat kritis. Inilah yang menjadi awal dari masa timbulnya ilmu pengetahuan modern, yakni kehadiran prinsip pengetahuan berdasarkan metode eksperimental dan matematis. Terdapat beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Mereka adalah Leonardo da Vinci, Nicholas Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. Materi selanjutnya, bentuk pemikiran tokoh pada zaman modern. Salah seorang tokoh sekaligus disebut sebagai bapak filsafat modern adalah René Descartes. Cogito ergo sum I think, therefore I am. Aku ada karena aku berpikir, merupakan ungkapan dasar di mana kemudian ia berhasil melahirkan suatu konsep perpaduan antara metode ilmu alam ke dalam pemikiran filsafat. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Discours de la méthode, yang berisi uraian mengenai metode perkembangan intelektualnya. Descartes menyatakan bahwa tidak merasa puas dengan filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan pendidikannya. Materi selanjutnya, tokoh filsafat modern lainnya, yaitu John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empiris. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh di dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapat pengetahuan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Selanjutnya, Thomas Hobbes, yaitu seorang filsuf Inggris. Pemikirannya pun berakar pada empirisme. Hobbes berpendapat bahwa selama ini filsafat banyak disusupi gagasan religius. Hobbes menegaskan bahwa objek filsafat adalah objek-objek lahiriah yang bergerak beserta ciri-cirinya. Berdasarkan pemikirannya tersebut, Hobbes menyatakan hanya ada 4 bidang di dalam filsafat, yakni geometri, fisika, etika, dan politik. Selanjutnya, Immanuel Kant. Gagasan penting Immanuel Kant yakni imperatif kategoris, transcendental idealisme, sintetik a priori, encyclopedic spare out, hipotesis nebula. Minat Kant dalam bidang geografi fisik tidak dirangsang oleh pengalamannya menghadapi alam di berbagai belahan dunia, tetapi muncul dari penyelidikan filosofis atas pengetahuan empiris. Selanjutnya, Edmund Gustav Albert Husserl adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai bapak fenomenologi. Karyanya meninggalkan orientasi yang murni positivis dalam sains dan filsafat pada masanya, dan mengutamakan pengalaman subjektif sebagai sumber dari pengetahuan kita tentang fenomena objektif. Yang terakhir, William James. William James adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah satu pendiri mazhab pragmatisme. Ia mengatakan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni dan menolak adanya kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, dan bersifat tetap,
serta berdiri sendiri. Menurut James, kebenaran selalu dapat diubah dan direvisi oleh pengalaman murni. Ia juga berpendapat bahwa terdapat suatu hal yang sangat mendasar tidak di antara material ataupun mental. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.